Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib yang rahmati Allah SWT, kembali bersyukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga mampu melaksanakan rutinitas kita malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini diterima dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, kembali kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini, masih bab munakahah, tentang pernikahan dan sesuatu yang berhubungan dengan nikah. Karena ini masalah penting. Nikah itu kelihatannya sepele tapi penting, karena misaqun ghalidah, perjanjian yang sangat agung, dan juga ini sebagai tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi diciptakannya pasangan kita ini dari diri kita sendiri, dari tulang rusuk kita. Tujuannya apa? Supaya litaskunu ilaiha, supaya mendapatkan ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka dari itu harus kita kaji, harus kita pelajari tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan, karena urusan rumah tangga ini masalah berat juga. Kita dengan istri kita ini kadang-kadang setiap hari bercampur, bertahun-tahun, kadang-kadang nggak tahu watak asli istri kita. Ini juga banyak orang yang seperti itu. Karena rambut memang bisa dilihat hitam, tapi hati itu tidak tahu. Ada yang terselubung di balik itu, kita nggak tahu. Maka harus dipelajari, harus kalau mau jodohan itu juga harus ada istikharah, supaya ketika terjadi di tengah-tengah keluarga kita, yang terbaik adalah apapun yang terjadi itu yang terbaik menurut Allah dan menurut kita. Sampai kita pada penjelasan tentang urutan wali nikah. Jadi kalau mau nikah itu kan ada walinya. Andaikan wali tidak ada yang satu, wali lain lagi, wali lain lagi, wali lain. Nah, urutannya bagaimana? Secara fikih ini ada wa aula al-wulatu ay ahaqqul awliya'i bitazwiji al-abu sumal jadu. Sumal jadu itu abul abi, suma abuhu wa hakada. Jadi wali itu bukan wali songo, ini wali nikah. Wali-wali yang paling berhak menikahkan itu adalah yang urutan pertama ayah, terus kakek. Kalau nggak ada ayah berarti bapaknya ayah, mamanya masih muda, ayahnya meninggal, kan punya kakek. Itu kakeknya yang digunakan dulu, jangan yang lain. Setelah kakek nggak ada, ini kakek maksudnya adalah abul abi, bapaknya ayah, itu kakek. Kemudian ayahnya kakek kalau masih ada, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal, kok buyutnya masih ada. Nah, itu yang menjadi wali nikahnya. Urutannya gitu. Kemudian
Wa qaddamul aqrabu minal ajdadi al ab'adi. Kakek yang lebih dekat dengan wanita yang hendak dinikahkan itu harus didahulukan daripada kakek yang lebih jauh. Kakek lebih dekat siapa? Ya, bapaknya bapak. Ada semua ini. Bapaknya enggak ada, kakeknya ada, buyutnya ada. Yang lebih dekat dari bapak berarti kakek. Kakeknya lagi kan berarti lagi atas lagi. Yang lebih dekat. Summal akhu lil abi wal ummi walau abara bisaqiq lakana ahsara. Kemudian setelah itu sampai ke atas tadi, kemudian saudara lelaki seayah seibu. Saudara laki-laki seayah seibu. Berarti kalau nggak punya ayah, nggak punya kakek, semua saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya si yang nikah itu, perempuan yang nikah. Ya, seandainya musonib mengungkapkan as-sakik itu sakik saudara kandung, ya, saudara kandung ininya, saudara kandung seayah seibu. Sumal akhu, kalau itu juga nggak ada. Sumal akhu lil abi, suma ibnul akho, suma ibnul akhi lil abi, wal umi wa insafula. Kemudian ketika tadi siapa? Ayah, ketika saudara laki-laki saya seibu itu nggak ada, kemudian saudara laki-laki seayah saja. Lalu apa? Terus ini nggak ada juga. Lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu. Anaknya paman berarti. Ya, paham ini Pak? Jadi urutannya tadi saudara laki-laki seayah seibu kandung, ya. Terus nggak ada. Kemudian saudara laki-laki seayah, nggak ada juga. Lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu kandung, walaupun hingga ke bawah. Itu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu kandung, walaupun hingga ke bawah terus. Suma ibnul akhi lil abi wa insabula. Kemudian nggak ada lagi. Kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah walaupun hingga ke bawah. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah. Jadi anaknya siapa? Paman. Anak laki-lakinya saudara laki-laki. Anak laki-lakinya saudara, berarti anaknya adik atau anaknya kakak laki-laki hingga ke bawah. Ya bukan paman. Anaknya saudara laki-lakinya si pengantin putri itu loh. Nah, siapa namanya? Sepupu. Anak laki-lakinya itu, tapi bukan anaknya bibi, anaknya paman, anaknya laki-laki. Kalau dari perempuan tidak dapat. Jadi anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah walaupun hingga ke bawah, itu bisa jadi wali. Kemudian summal amu as-saqiqu summal amu lil abi. Kemudian paman dari jalur ayah. Paman dari jalur ayah. Jadi paman itu nanti dulu adik atau kakaknya dulu, kakak atau adik baru ke paman. Ya. Jadi setelah mbah tadi ke saudara, baru ke paman dari jalur ayah yang seayah seibu. Lalu paman dari jalur ayah yang seayah, paman dari jalur ayah yang seayah. Paham Pak?
paman dari jalur ayah. Berarti kalau saya kakak beradik dengan Bajo, itu paman. Paman berarti gimana ya? Saya sama Bajo kakak beradik. Terus paman saya, paman yang menikah itu, tapi dari jalur ayah, saya seibu, dari jalur ayah, saya seibu, terus dari jalur ayah seayah saja. Ya, pokoknya paman lah. Terus suma ibnuhu, ibnu kulumin huma. Kemudian baru anaknya paman. Anak paman dari seayah seibu tadi. Dari keduanya, walaupun hingga ke bawah sesuai dengan urutan di atas. Fa yuqaddamu ibnul ami as-saqiqi ala ibnul ami lil abi. Sehingga anak laki-laki paman yang seayah seibu itu lebih didahulukan daripada anak laki-laki paman yang seayah saja. Jadi yang lengkap, anak paman, tapi paman itu, pamannya itu tunggal romo, tapi seayah seibu, itu loh. Nah, terus boleh juga seayah saja, tapi yang lebih bagus seayah seibu. Maksudnya ini diukur dari orang tua kita, saudaranya bapak loh, paman kan dari bapak, tapi dengan bapak itu seayah seibu orang tuanya, atau seayah saja. Sebabnya bojo meneh bapake. Nah, itu maksudnya. Fa'idha udimatil asabat minan nasabi fal maula al mu'tik al-dzikru. Jika asobah dari jalur nasab sudah tidak ada, yang kalau warisan itu dia dapat asobah, tapi tidak ada yang tadi itu, maka yang berhak menikahkan adalah majikan laki-laki yang telah memerdekakannya. Ini kalau zaman budak, sekarang kan nggak ada budak, nah, itu nggak terpakai. Summa asobatuhu ala tertib. Kemudian asobah majikan tersebut sesuai dengan urutan di dalam permasalahan waris. Amal maulatu al-mu'tiqatu idza kanat hayatan wa yujawwiju atiqataha ma yujawwiju al-mu'tiqata bitartibi as-sabiqi fil awliya'i an-nasab. Jadi adapun ya majikan wanita yang telah memerdekakan, ketika ia masih hidup, maka yang berhak menikahkan adalah wanita yang telah ia merdekakan. Adalah wanita yang telah ia merdekakan. Yang berhak menikahkan majikan tersebut, yang sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan dalam urutan wali jalur nasab. Ini jalur nasab. Terus fa'idha matat al-mu'tiqatu zawaja atiqataha man lahu al-wala'u alal mu'tiqati suma ibnuhu suma ibnu ibnihi. Jika majikan wanita yang telah memerdekakan tersebut telah meninggal dunia, ini kalau ini budak ini, maka yang menikahkan wanita yang telah dimerdekakan olehnya itu adalah orang yang mendapatkan waris wala dari majikan wanita tersebut, kemudian anak laki-lakinya, lalu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, dan seterusnya. Asumal hakimu yuzawiju inda faqdil awliya'i minan nasabi wal wala. Kemudian kalau sudah nggak ada, ya, kalau sudah nggak ada wala dan nasab itu, maka yang berhak menikahkan yaitu wali hakim, ya, wali hakim. Jadi seorang hakim berhak menikahkan ketika wali dari jalur nasab dan wala sudah tidak ada.
nggak ada ditemukan, pokoknya nggak ada saudara lontang lantung, nggak ada, mati semua. Andai kan nggak mati itu nggak ketemu lagi, kemana merantau di Sumatera, ada berapa? 15 tahun nggak pernah. Anak ini udah besar, perempuan lagi. Walinya siapa ini? Dicari nggak ketemu, makanya walinya itu wali hakim. Sama dengan kalau orang yang tidak mempunyai bapak tapi lahir, itu walinya siapa? Kan banyak sekarang orang lahir tanpa bapak. Walinya itu wali hakim. Terus gini lagi Pak, ini masalah di tengah masyarakat. Nah ini masalah nikah, saya tinggal dulu ya. Jadi ketika anak terlahir sudah tidak punya orang tua, tapi lahirnya bukan orang ajaib ini, perempuannya itu nyah-nyoh itu maksudnya. Jadi lahirlah seorang anak. Itu kan bapaknya nggak tahu, atau bapaknya tahu memang, tapi bapaknya tidak berhak menjadi wali. Jangan dinikahkan sama diwalikan orang tua yang biologis saja nggak boleh, karena dia sudah karena dia hanya hubungan biologis, tidak ada pernikahan, ada ikatan pernikahan. Apakah ada? Banyak sekarang. Terus begini Pak, kalau ada orang yang terlahir tapi dengan bapak, yang bapak itu ketika itu sudah menghamili ibunya sebelum ada nikah, itu pun tidak boleh menjadi wali. Ini harus tahu ini. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Kalau umpama terjadi pada diri kita, kita ini memang mau nikah, kawin, tapi sebelum akad nikah ke penghulu sudah main dulu. Kemudian main itu ada 2 bulan, terasa sudah menjadi. Nah, sampai sudah menjadi, benar-benar dicek itu memang sudah janin. Terus kita akad nikah, akad nikah. Lah ini anak ini berarti terjadi di luar nikah. Maka suatu saat kalau anak ini perempuan terus nanti akan nikah, bapaknya tidak boleh jadi wali. Nah, ini yang sulit ini. Bapaknya nggak boleh jadi wali, Pak. Lu itu kan anak saya, nikah juga. Iya, tapi kamu nikah kan kamu nikahin sudah hamil bojomu. Lah ini Pak, ya ini memang perlu. Kalau dia dinikahkan bapaknya, walaupun dia bapaknya secara biologis bapaknya, terus dinikahkan bapaknya, pernikahannya nggak sah, berarti nikahnya jadi zina ndak? Zina. Ya nikahnya di kantor KUA kan nggak tahu. Yaitu Pak Hakim suruh menikahkan. Makanya di sini kan belum Pak, belum terbiasa mewakilkan wali nikah kan. Contohnya begini, Mbak Jo jadi wali nikahnya anaknya asli. Kemudian karena aku takut, karena syaratnya wali kemarin harus tidak fasik dan adil. Saya ini nggak bisa, saya fasik ini adil. Jadi dia perintah kepada ulama, tolong Pak Yai, wakilkan saya nikahkan anak saya. Itu boleh. Nah, itu kan kalau terjadi ini umpamanya anaknya itu anak tadi itu dulu pernikahannya nggak ngomong sama wali hakim kan bisa seperti itu. Pak wali hakim, tolonglah dikode aja, bilang sama wali hakim, ini anak saya. Ngomong aja langsung. Ini dulu terjadi sebelum saya akad nikah.
sudah 4 bulan itu baru akad nikah. Jadi ini anak saya tapi saya tidak berhak menjadi wali. Tolong Pak Hakim. Ya udah paham Pak Wali Hakim. Nanti dia yang menikahkan. Ya udah kita anu aja. Wah, di situ aja yang nikahkan wali hakim langsung. Yang nggak boleh malu, daripada malu nanti dia nikahnya nggak sah, anaknya juga terus turun temurun seperti itu. Bagaimana itu? Nah, ini penting. Maka banyak orang yang turun temurun bapaknya dulu nikahnya nggak bener. Nah, terjadi sampai punya anak, anaknya nikah diwalin sendiri, padahal dia hasil daripada hamil di luar nikah. Mau nggak mau harus tahu kita ini, harus mau nggak malu harus sampaikan ini. Tolong Pak Wali, Pak Hakim, ini hak panjenengan, walinya wali hakim, nikahkan anak saya. Nggak usah banyak cerita, kan nggak tahu orang-orang. Karena nggak sah Pak. Nah, itu aja, itu diingat-ingat. Kembali kita lanjutkan bab masalah lamaran. Lamaran juga penting dalam proses pernikahan, ada lamaran. Apa sih lamaran itu? Bismillahirrahmanirrahim. Summa sara'ah al-musannifu bi bayanil khitbati bi kasril kha. Kemudian musannif ini menjelaskan permasalahan khitbah. Khitbah itu lamaran. Lafaz khitbah itu dengan terbaca kasrah huruf kha-nya khitbah. Nah, artinya khitbah itu lamaran. Wa hiya altimasul khatib minal makhtubah an-nikah. Khitbah itu adalah permintaan seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan, ya, wanita, untuk diniati dinikahi. Itu namanya lamaran. Permintaan seorang laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan untuk dinikahi, ngadep orang tuanya, itu namanya lamaran. Pak, saya datang ke sini, tujuan saya pertama silaturahmi, yang kedua setelah saya ta'aruf mengenal anak bapak, saya ini kepingin menikahi anak bapak, boleh atau tidak? Intinya cuma itu aja yang nyampaikan, itu lamaran. Kalau sudah setuju, saya terima, seneng banget saya punya mantu kamu. Oh, itu kan enak, udah selesai, makan pulang. Itu lamaran. Tapi dibikin macam-macam itu kan adat. Intinya ya gitu. Kenapa? Karena nanti di sini faqala wala yajuzu ayusarriha bi khitbati mutaaddatin an wafatin au talaqin bain au raj'in. Karena di sini musannif mengatakan tidak diperbolehkan melamar wanita yang sedang menjalankan iddah. Iddah wafat, iddah talak bain dan talak raj'i dengan bahasa sir. Sir itu sarah itu apa jelas. Artinya gini, Pak. Kita itu tidak boleh ngelamar orang yang masih dalam masa iddah atau ditinggal mati suaminya. Tinggal mati suaminya harus tunggu waktu berapa bulan baru boleh dilamar. Kalau belum tidak boleh lamar, apalagi nikah, belum sah nikahnya. Kenapa harus menunggu masa iddah? Karena supaya untuk mengontrol kandungan orang tersebut ada enggak bawaan dari suami yang dulu. Nah gitu, ini agama ini teliti loh Pak. Kalau ditunggu sudah 3 bulan lebih, ini kalau terjadi pasti kelihatan. Nah kalau enggak berarti contoh, ada orang telah ditalak, talaknya langsung talak bain, talak 3 langsung talak, enggak kembali lagi. Nah dari mulai talak wis enggak campur lagi, haram udah campur. Itu ditunggu masa iddah.
untuk melihat bagaimana apa isi kandungan itu, ada isinya atau enggak. Ditunggulah masa iddah itu, masa menunggu. Baru boleh dilamar, boleh dinikah kalau sudah masa iddahnya selesai. Jadi enggak tahu, kadang-kadang baru kumpul tadi malam, paginya tolak langsung habis. Lah padahal hubungan tadi malam itu pas jadi, Pak. Pas jadi. Lah nanti kalau terjadi dilamar nggak pakai idah-idahan, terjadi baru nikah 2 minggu kok sudah muntah-muntah ini, kok sudah dicek kok sudah 2 bulan, apa yang salah siapa coba? Ini anak daripada suami yang dulu, bukan anak suami yang baru. Maka ada aturan gitu itu, Pak, untuk ngecek masalah kehamilan, masalah apa ini rahim. Begitu hati-hati kalau Islam itu. Enggak sembarangan asal seneng, alhamdulillah jadi janda dia, ayo langsung lamar, enggak boleh. Tunggu dulu. Jangan-jangan ada tinggalan titipan yang telah meninggal atau suami yang mencerainya. Ya? Tidak apa? Ya kalau laki-laki nggak ada. Laki-laki itu habis nyerai istrinya tadi pagi, sorenya nikah nggak masalah. Laki-laki nggak ada pengaruh. Bahkan masih punya istri juga bisa nikah lagi. Cuma kan tidak adilnya kadang-kadang nggak ada persetujuan itu. Untuk hidup rumah tangga ya harus setuju ini. Saya nambah lagi gimana, Dek? Nah, nggak apa-apa Mas, yang penting mampu. Nah, enak itu. Tapi jarang orang yang ngomong gitu. Kebanyakan ya berani lagi. Nah, begitu. Ini lamaran, Pak. Lamaran itu ya seperti itu. Bahasa sareh itu jadi kalau ditalak itu belum selesai masa iddah, kok sudah jelas-jelasan ngomong mau kamu ku nikahkan, apa mau kamu saya nikahin saya, apa mau kamu aku nikahin. Nah itu nggak boleh. Seperti ucapannya kaqaulihi lil mu'tadati urida nikahuka. Nah seperti itu, seperti kata-katanya pada wanita yang menjalankan iddah itu tadi, aku ingin menikahi kamu. Itu nggak boleh. Wa yajuzu ilam takun al mu'tadatu an tolaqin raj'in ayu ar-ridho laha bil khidbati wa yunkihaha ba'da inqidai iddatiha. Jadi jika seorang wanita yang sedang iddah namun bukan iddah talak roji, maka diperbolehkan melamarnya dengan ta'rid, bahasa sindiran. Ta'rid bahasa sindiran. Bahasa sindiran ya apa ya? Setelah iddahnya, nanti setelah iddahnya selesai, aku ingin lamar kamu. Nah itu bilangnya gitu, jangan langsung ditanya, aku ingin menikahi kamu, kamu mau enggak? Ini kan lamar itu namanya. Tapi kalau sindiran kan, nanti kalau masa iddahnya selesai, saya akan lamar kamu. Itu boleh, karena kalau nggak dikode gitu nanti dilamar orang, takutnya kan gitu, Pak. Nah, jadi dikode dulu gitu. Wah, ini cantik jandanya kok. Begitu dicerai orang langsung. Nah, tapi ada aturan main itu, aturan mainnya seperti itu. Wa ta'ridu ma la yaqta'u birraghbati bin nikahi bal yahtamiluha ka qouli al-khatib lil mar'ati rubba raghiba bika. Jadi ta'rid itu, ya ta'rid sindiran itu adalah ungkapan yang tidak secara tegas menunjukkan keinginan untuk menikahinya. Akan tetapi hanya ihtimal itu mengarah. Ya, mengarah saja. Seperti ungkapan seorang laki-laki yang ingin melamar orang perempuan. Dia bilang gini, wih banyak sekali orang yang akan melamar kamu. Kan jadi dia, oh berarti banyak sekali
mungkin termasuk dirinya yang ngomong kan gitu. Banyak sekali orang yang ingin lamar kamu. Gimana itu? Ya siapa yang dulu lah nanti kan gitu. Maka kalau udah ngomong siapa yang dulu, insya Allah nanti kalau udah selesai idah, saya juga akan datang ke rumahmu. Kan nggak ngomong lamar, akan datang ke rumahmu. Jadi ini bahasa sindiran gitu. Amal mar'atu al-khaliyatu min mawani anikahi wa an khidbati sabiqatin fayazuzu hidbatuha ta'ridon wa tasrihan. Sedangkan wanita yang terbebas dari hal-hal yang mencegah untuk menikah dan sebelumnya tidak ada yang melamar, maka diperbolehkan melamarnya dengan bahasa sindiran dan bahasa terang-terangan. Ini lamaran. Dan lamaran tidak boleh melamar perempuan yang sedang atau sudah dilamar orang. Nggak boleh. Nanti sebelum janur kuning melengkung masih ada kesempatan. Tapi kalau udah dilamar nggak boleh dilamar. Nggak boleh Pak dilamar. Nah, itu masalah lamaran. Maksudnya kan sebelum janur kuning melengkung itu digoda, kemudian dia yang membatalkan sendiri. Maksudnya kan ada sindiran-sindiran kemudian dilepaslah. Yang lepas itu perempuannya. Setelah lepas baru kita ngelamar tuh boleh. Kalau kita sedang ngelamar, kamu mau nggak mau harus saya lamar, harus menikah dengan saya. Sedangkan dia sudah diikat. Lah kita nggak boleh nabrak itu. Tidak boleh melamar yang sudah dilamar oleh orang. Nah ini lamaran ya sampai. Nah untuk selanjutnya pembagian wanita. Ada wanita ini ada beberapa penjelasan tentang wanita. Nanti Jumat yang akan datang. Jumat kan besok kan itu khatam kitabnya yang Bidayatul Hidayah. Maka diisi kitab fikih aja lagi. Habis lebaran baru ganti kitab Pak. Ya, jadi cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.